biar kita tahu sejarahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilegon betul-betul rumah kita ya. Cilegon ini pada tanggal 27 Juni tahun 1596 itu kedatangan tamu dari Belanda. Orang Belanda dari Eropa sana datang ke sini itu pada tanggal 27 Juni 1596. Mereka menduduki tanah air kita sampai tanggal 8 Maret 1942. Bayangkan dari 1596 sampai dengan 1942. Berapa tahun kita di penjajahan Belanda. Hasil bumi diambil, tenaganya peras kita itu oleh Belanda, ya kan? Negara asing pendatang merebut kemerdekaan kemanusiaan, merebut kebebasan kemanusiaan, ditekan oleh Belanda selama mulai 19 atau 27 Juni 1596 sampai dengan 8 Maret 1942. Bahkan Belanda setelah 45 datang lagi pada agresi kedua. Tanggal berapa agresi kedua itu? Pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Ini agresi militer Belanda kedua, datang lagi ke puas dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita dapat tekanan Belanda itu bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, bukan tahun, tapi abad. Bayangkan, ya. Yang kedua, ya, pada tahun 1879 sampai dengan 1884, kita ini Cilegon, warga Cilegon, Banten umumnya itu dilanda penyakit, wabah penyakit demam mematikan. Yang dikenal pada masa itu adalah langit bolong. Jadi panas terik matahari itu bagaikan matahari itu satu jengkal, panas. Sehingga terjadi peceklik. Penyakit menyebar, kematian setiap hari, setiap saat, sampai yang meninggal warga Cilegon, warga Banten umumnya 10% dari jumlah penduduk. Bayangkan, kelaparan, di samping itu ditekan oleh Belanda. Karena tahun 1879, 1884 masih dalam penjajahan Belanda. Bayangkan itu. Kita orang Cilegon, ya. Tanggal 20 Mei sampai dengan 27 Oktober 1883 Krakatau meletus. Setelah kita mengalami tekanan udara panas, kemudian Krakatau meletus. Bayangkan penderitaan pada waktu itu. Bukan hanya dari matahari, terik matahari, tapi abu vulkanik keluar dari gunung Krakatau, dari bawah air menguap. Terjadi tsunami besar-besaran, ya. Puncaknya letusan itu pada tanggal 27 sampai 28 bulan Agustus 1883. Meninggal masyarakat Cilegon, masyarakat Banten, masyarakat Lampung Selatan mencapai 36.000 meninggal dunia karena Krakatau meletus, banjir, tsunami. Betapa menderitanya masyarakat Cilegon pada waktu itu, ya kan? Itu sebelum merdeka. Bayangkan oleh kalian, ya. Kemudian di bawah dalam tekanan Belanda tahun 1988, tepatnya tanggal 9 Juli, terjadi perlawanan. Bukan pemberontakan. Perlawanan masyarakat Banten, perlawanan masyarakat Cilegon dikenal dengan Geger Cilegon. Berapa ratus tokoh masyarakat yang meninggal dunia dan ditangkap, dibuang berbagai daerah. Di daerah terpencil, dibuang di Ende, dibuang di Kalimantan, di Sulawesi, di Ambon, di Maluku. Itu
Itu tokoh-tokoh kita, tokoh agama dibuang ke sana. Kita dibiarkan hidup tanpa tokoh, tanpa pimpinan, ya, tanpa tokoh masyarakat, tanpa tokoh agama. Tidak ada yang mengarahkan di bawah tekanan Belanda tahun 1888. Bayangkan, dianggap salah masyarakat pada waktu itu. Padahal mereka penjajah. Memang pada saat itu republik belum berdiri, tapi kemanusiaan sudah ada. Kemanusiaan sudah diterapkan. Hukum internasional sudah ada. Tapi kenapa masyarakat Cilegon selalu ditekan? Dianggapnya kambing hitam. Ya. Pada tanggal 28 Februari 19 atau 1942, ya, waktu itu terjadi perang antara sekutu dengan Jepang, ya, antara sekutu dengan Jepang. Perangnya bukan di Indonesia, bukan di kawasan Cilegon, perangnya itu di Atlantis sana, di luar, bukan di Republik. Tapi kenapa pada tanggal 28 sampai tanggal 2 Maret 28 Februari sampai dengan 2 Maret 1942 terjadi pertempuran di Selat Sunda, di Cilegon, yang sekarang akan dibikin Kabut itu, yang sekarang KBS tuh, yang sekarang tuh ada Chandra, yang sekarang ada pelabuhan itu tempat pertempuran antara Belanda dengan sekutunya, termasuk Amerika, termasuk Australia, bertempur dengan Jepang. Jeder, masyarakat Cilegon ketakutan, tertekan, mentalnya ketakutan. Kenapa? Suara meriam, suara dentuman meriam, peluru dari udara, dari laut, dari darat, terus terjadi siang dan malam. Bayangkan masyarakat Cilegon di bawah tekanan mentalnya oleh penjajah. Karena kita tidak kepentingan dengan Belanda, tidak kepentingan dengan Jepang. Mereka datang sini hanya berperang. Bayangkan tekanan waktu itu. Itu baru waktu itu, ya. Baru tahun tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Ya, bebas. Makanya dalam perundang-undangan kita dikatakan, dan pembukaan undang-undang kita dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu untuk apa? Mensejahterakan rakyat, mensejahterakan warga negara. Warga negara itu siapa? Penduduk. Siapa penduduk itu? Pribumi. Kita orang Cilegon tidak seharusnya ditekan, melamar ditolak. Itu merdeka. Sama kita juga rakyat, bukan pendatang, asli pribumi. Republik, kita orang republik, ya. Nah, maka pemerintah, ya, pemerintah Republik Indonesia kemudian apa? Melakukan negosiasi, membangun setelah kemerdekaan itu, melakukan negosiasi untuk mengembangkan industri baja, karena industri baja itu adalah industri strategis. Datang ke Amerika pada bulan Juni 1956 ditolak oleh Amerika. Kenapa? Karena Amerika punya kepentingan dengan Irian Barat, dengan Freeport, ya. Belanda masih bercokol di sana, maka atas dasar itulah Amerika menolak. Baru pada bulan September, perwakilan dari Republik, Presiden dengan rombongan berangkat ke Rusia untuk minta bantuan tentang teknik dan ekonomi dan teknik. Baru disepakati, ditandatangani kerjasama. Kemudian dibangunlah pabrik baja Tripora. Dibebaskan lahan kurang lebih sekitar 600 hektar yang sekarang jadi kawit itu, ada robot, ya kan? Itu pada tanggal 20 Mei 1962 dibangunnya Tripora itu. Tapi Tripora itu masih menjadi rongrongan. Karena pada jadi rongrongan oleh orang-orang yang tidak puas dengan kemerdekaan, terjadilah Gestapo. Gerakan 30 September, dan terjadilah pada waktu itu Sanering. Apa Sanering itu?
pemangkasan nilai uang dari 1.000 jadi Rp1. Bayangkan, ya kan? Tekanan mental karena Gestapo, tekanan ekonomi dari 1.000 menjadi Rp1. Bayangkan, dapat apa? Maka banyak orang menderita pada waktu itu. Itu pada tahun 1965. Maka ditundalah pembangunan Tripura itu, baru kemudian dilanjutkan pada tanggal 31 Agustus 1970 dikeluarkan PP nomor 35. Berubahlah nama Tripura menjadi Krakatau Steel, pernyataan modal negara melalui kerjasama dengan PT Pertamina. Maka pada tanggal 7 Maret 1973 Gubernur mengeluarkan surat pembentukan tim pembebasan untuk perluasan pabrik baja. Terjadi Krakatau Steel babak yang kedua berkedua pembebasan itu terjadi. Surat dari gubernur itu tanggal 7 Maret 1973, 3 tahun setelah dikeluarkannya PP, ya, PP 35 namanya itu. Baru Cilegon itu menjadi kota administratif pada tahun 1986. Dari kedanaan kemudian jadi kota administratif 1986, atau tepatnya 17 September 1986 menjadi kota administratif. Kemudian pada 20 April 1999 Cilegon ditetapkan sebagai kota madya. Artinya kita ini sudah menjadi wilayah kota sederajat dengan kabupaten, punya hak, ada undang-undang otonomi daerah, ya kan? Lahan perekonomian dari pertanian dan kelautan, nelayan sudah tidak ada, yang ada hanya pabrik. Tapi kita ditolak oleh mereka itu. Ini alasannya apa? Kita juga rakyat, kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Kalau di DNA nih diambil darah kita, di DNA tanah, air, tumpah darahku sama dengan orang Irian Barat. Tetapi kita lebih berhak dibandingkan orang-orang luar Cilegon. Kenapa? Tanah airku, tumpah darahku, jiwa ragaku, tanah airku, Cilegon. Maka saya buat Cilegon betul-betul rumah kita. Makanya Anda, kalian sebagai generasi muda yang kebetulan kalian sebagai pimpinan atau perwakilan daripada organisasi, ada yang sekretaris, ada yang ketua, besok kita datang ke perusahaan dalam rangka menagih tentang lamaran yang kita kirimkan. Itu hak kita. Negara kita sudah merdeka, harus sesuai dengan ketuhanan yang maha esa, harus sesuai dengan kemanusiaan yang adil beradab, harus sesuai dengan persatuan Indonesia, harus sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan dan persyaratan dan perwakilan, harus sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dituangkan dalam dasar negara dan dalam undang-undang jelas pasal 33, 34, 27, 28 hak-hak sebagai warga negara. Kita warga negara Indonesia, bukan mendatang, bukan Belanda, ya kan? Paham? Paham. Oke, ini rentetan sejarah tentang masalah Cilegon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.